Om Swastiastu Pak Putu. Om Swastiastu. Pak Komang. Iki dia mau sembahyang ke Pak Putu. Oh nggih, terus. Nggih. Antosan demen nggih. Nggih. Yang mau buang sampahnya demen nggih. Sudah selesai Pak Komang? Udah Pak Putu. Mungkin apa Ya. kegiatan selanjutnya? Apa diam aja Pak Putu. Sebelumnya Pak Putu sibuk nggak? Oh, kebetulan hari ini tidak lagi santai. Tadi persiapan untuk nyepinya sudah selesai di rumah. Jadi hari ini agak santai lah. Kalau Pak Putu ada waktu, Oke. mau minta waktu sebentar, saya mau tanya-tanya tentang masalah nyepi seperti itu. Kalau Pak Putu nggak ada acara. Oke, dan tapi sebelumnya ampurin ini karena pengetahuan yang juga tidak seberapa. Nanti ya kita istilahnya sharing lah, Sharing. saling berbagi seberapa itu yang nanti tahu itu yang sampaikan ya. Jadi nanti duduk di sini beneran ya. Nggih, nangis ini Pak Putu. Sebelumnya mohon maaf Pak Putu nggih. Dia udah mengganggu gini ya waktunya. Di sini saya mau tanya Pak Putu, gimana sih sebenarnya sejarah nyepi itu Pak Putu? Dan Pak Komang, sebenarnya Niki tentang sejarah dari nyepi ini adalah dahulunya sebenarnya di India itu sering terjadi perperangan antara ada di India pada zaman dulu itu. Setelah terjadinya perperangan, pertempuran, akhirnya dimenangkan oleh suku bangsa Saka. Nah, jadi yang baiknya adalah ketika suku bangsa Saka sudah memenangkan pertempuran, suku-suku yang lainnya itu tidak dimusnahkan seperti itu, tapi semuanya itu dirangkul menjadi satu. Nah, karena pada saat itu kepemimpinan Raja Kaniska yang pertama, nah karena suku bangsa Sakalah yang sudah istilahnya menguasai di sana, nah maka dari sana mulailah diperingati ataupun dipergunakan tahun Saka. Nah, kebetulan pada saat itu di India sudah memasuki ke tahun 78 Masehi. Jadi mulai saat itulah diberlakukan tahun Saka ini. Kemudian lanjut mengapa sampai saat ini yang jelaskan tadi di India, sedangkan kenapa kita di Bali itu melaksanakan nyepi? Iya. Nah, jadi pada saat itu ada seseorang yang dari India diutuskan datang ke Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Namanya adalah Sang Aji Saka. Beliaulah yang menyebarkan tentang pelaksanaan nyepi ini. Nah, sampailah ke Bali. Kemudian sampai saat ini masih bertahan di Bali. Seperti ini Pak Putu nggih. Ini yang saya belum paham nih Pak Putu. Seperti apa sih prosesnya nyepi seperti itu Pak Putu? Apalagi sekarang kita nih sedang dilanda pandemi Pak Putu. Bagaimana kita menyikapi hari raya nyepi? Oke, tentang niki proses dari pelaksanaan nyepi puniki, sebenarnya ini ada beberapa proses. Pertama itu adalah proses taur kesangi atau pengerupukan. Nah, yang kebetulan bertepatan dengan film Isasih Kesangi. Nah, kemudian besoknya itu adalah sipeng, bertepatan dengan pas nyepinya ya. Kemudian keesokan harinya itu adalah ngembak geni. Nah, jadi rangkaiannya ini sebenarnya berkaitan dari yang pertama pada saat taur kesangu atau pengerupukan ini
semua umat niki, baik itu di desa, di kecamatan, provinsi, dan juga di rumah, di masing-masing rumah niki melakukan prosesi pecaruan. Nah, pasti Pak Komang kan juga pernah melihat sebelum-sebelumnya di rumah kita dilaksanakan pengerupukan, nah, niki percaruan. Nah, niki sebenarnya tujuan dan fungsinya itu adalah mengusir para buta kale yang ada di sekitaran kita. Utamanya kalau kita di rumah kita tujuannya apa? Ini adalah bertujuan untuk keesokan harinya ketika kita sudah berada pada sipeng, itu kita benar-benar bisa menjalankan dengan baik pelaksanaan nyepi tersebut. Artinya kita itu tidak diganggu oleh para buta kale. Ini tuh. Nah, kemudian di tahun kesannya niki, di pengerupukan niki, ini sebenarnya juga erat kaitannya dengan yang namanya Trihite Karane. Ingat Kenapa seperti itu, Pak? jadi Trihite Karane niki kan kalau diambil dari kata Trihite Karane itu adalah 3 penyebab hubungan yang harmonis. Nah, jadi di sini sangat penting. Yang pertama niki ada pawongan, palemahan, pahyangan. Nah, jadi pertama kita dari pawongan umum, kita sesama manusia itu bisa menjalin komunikasi, Hubungan yang baik ya, seperti itu hubungan ya. yang baik antar sesama. Kemudian yang kedua itu ada palemahan. Nah, palemahan itu adalah lingkungan. Nah, jadi sebenarnya kita mencaru niki juga untuk proses pembersihan lingkungan, bukan hanya sekali saja, tapi juga secara diskala. Nah, dalam istilahnya pecaruan niki kan pasti di rumah kita itu juga harus dalam situasi yang sudah bersih. Nah, dibersihkanlah sehingga alam itu atau lingkungan itu menjadi bersih. Oke. Kemudian lanjut itu adalah pahyangan. Pahyangan itu adalah hubungan kita terhadap ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, tentunya pasti kita memohon kepada beliau agar kita semua ini dalam prosesi nyepi ini diberikan anugerah keselamatan, kesejahteraan, dan kerahyuan. Saya sering mendengar gini, Pak Udul, tentang catur berata penyepian. Okay. Terus di sini tiang juga belum paham tentang catur berata penyepian ini seperti apa sih sistemnya, Pak Udul. Di sini saya mau tahu. Pak Komang tentang catur berada penyepian. Nah, kita ketahui kan catur itu 4, berada kan berarti pantangan. Jadi dalam prosesi pelaksanaan hari suci nyepi ini, catur berada penyepian itu kita melaksanakan yang namanya 4 pantangan. Ya, jadi catur berada penyepian itu adalah yang pertama amati geni, yang kedua amati karya, yang ketiga amati lelungan, dan yang keempat adalah amati. Yang pertama niki amati geni. Jadi dalam amati geni ini kita tidak boleh berapi-api. Artinya dalam konsep Buana Agung dan Buana Alit ini erat kaitannya. Jadi dalam konsep Buana Agung kita memang tidak diperbolehkan untuk menyalakan api. Begitu. Sudah tidak ada lagi yang menghidupkan api, masak pada siang hari, dan kemudian dalam Buana Alit itu artinya Buana Alit itu adalah ada dalam diri kita. Nah, tidak boleh menyalakan api dalam Buana Alit kita itu adalah api amarah. Artinya kita pada saat pelaksanaan nyepi itu kita tidak boleh muncul kemarahan dalam diri kita. Kemudian lanjut yang kedua itu adalah amati karya. Amati karya itu artinya kita tidak boleh bekerja. Nah, kita tidak boleh beraktivitas apa-apa. Makanya dalam nyepi ada istilah Tapa Brata Yoga Semadi. Maksudnya kita harus bertapa, beryoga, bersemadi, merenungkan apa yang telah kita lakukan selama ini, seperti itu. Kemudian
Lanjut yang ketiga, amati lelungan. Amati lelungan, kita tidak boleh bepergian. Nah, jadi ada erat kaitannya dengan amati tadi. Ketika kita tidak boleh bekerja, otomatis kita tidak boleh bepergian. Dan kita tetap berdiam diri di rumah. Nah, yang terakhir itu adalah amati lelanguan. Jadi amati lelanguan itu adalah kita tidak boleh menikmati yang namanya hiburan. Apalagi seperti yang kita lihat banyak perjudian itu kan tetap ada nih. Nah, tetapi syukurnya kita di Bali ini umat Hindu tidak ada yang melakukan prosesi atau proses perjudian pada saat nyepi. Itu bagusnya kita di Bali. Jadi diharapkan diamati lelanguan ini kita tidak boleh menikmati hiburan apapun. Makanya pemerintah sudah menganjurkan untuk mematikan internet di Bali. Kan Kenda? Ya. Nah, ini sebenarnya tujuannya sangat bagus untuk pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan. Saya tanya lagi Pak Udu, untuk pelaksanaan hari raya Nyepi sekarang ini dilakukan dari jam berapa Pak Udu? Soalnya di masyarakat masih banyak yang simpang siur saya dengar beritanya. Jadi begini Pak Komang, untuk Nyepi saat ini waktu pelaksanaannya itu dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi, yaitu selama 24 jam. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan dimulai dari jam 12 malam sampai jam 12 malam. Nah, itulah yang membedakan waktu pelaksanaannya sekarang. Selanjutnya Pak Udu, kan hari raya Nyepi itu kan identiknya dengan adanya ogoh-ogoh. Ya. Sama kan biasanya melasti waktu ya. Okay. Terus di masa sekarang, apalagi Nyepi sekarang ini bertepatan dengan pandemi Pak Udu. Okay. Seperti apa sekarang penerapannya Pak Udu? Jadi begini Pak Komang, biasanya kalau Nyepi itu kan identik dengan pelaksanaan melasti dan ogoh-ogoh. Nah, kebetulan di desa kita ini itu berbeda. Biasanya kalau di daerah luar itu kan identik dengan pelaksanaan melasti dan juga ada ogoh-ogoh. Pada saat masa pandemi ini itu ditiadakan. Jadi tujuannya itu sebenarnya sangat bagus. Itu adalah untuk mengurangi yang namanya kerumunan. Jadi kita kan ketahui di masa pandemi ini kita dianjurkan untuk menghindari yang namanya kerumunan untuk memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19. Nah, kemudian untuk melasti, nah pasti Pak Komang pernah melihat di daerah-daerah luar kan biasanya identik pada saat pelaksanaan Nyepi itu identik dengan yang namanya melasti. Nah, bedanya kita di Baliage ini dalam pelaksanaan Nyepi kita tidak pernah yang namanya melaksanakan upacara melasti. Nah, kita cukup memohon tirta yang ada di pura kahyangan di desa kita seperti itu. Nah, kemudian untuk proses melasti di luar daerah, apalagi sekarang kan pandemi. Kalau sebelumnya itu kan beramai-ramai. Nah, kemudian sekarang itu kan sudah dianjurkan untuk tidak beramai-ramai. Dalam artian melastinya itu bukan tidak ditiadakan, tetapi ada perwakilan-perwakilan dari perangkat adatnya untuk ya tokoh-tokohnya untuk melakukan mungkin istilahnya lunas tirte kesegara seperti itu. Tetapi meskipun tidak beramai-ramai seperti dulu dikatakan melasti seperti itu, tidak mengurangi makna dari pelaksanaan Nyepi niki seperti itu. Dan Sangat bermanfaat Pak Budung ya, apalagi di masa pandemi seperti ini Pak Budung ya. jadi Nyepi di tahun Saka 1943 ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, apalagi di masa. Jadi mari kita manfaatkan momentum Nyepi 1943 ini di tahun Saka kita ini sebagai tujuan atau fungsi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jadi inilah saatnya kita untuk
memutus 1 hari penyebaran mata rantai dari COVID-19 ini. Dan kemudian juga sebenarnya Nyepi niki banyak manfaatnya. Seperti halnya niki Pak Omang, bisa kita melakukan penghematan. Coba bayangkan di Bali melaksanakan Nyepi selama 1 hari 24 jam niki nggih. Coba kita bayangkan berapa itu yang bisa dihemat. Nah, coba bayangkan listrik dipadamkan, internet dipadamkan. Bisa nggak kita bayangkan berapa biaya yang bisa kita hemat? Nah, semestinya ini bisa menjadi contoh tidak hanya di Bali, mestinya ini sudah bisa menjadi contoh untuk negara kita. Artinya ketika kita sudah melakukan penyepian itu kan banyak penghematan jadinya untuk daerah kita. Seperti itu Pak Om. Kita laksanakan catur berate penyepian dengan sebaik-baiknya sekaligus memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sukses.